Mahes yang merecord, Pak. Alhamdulillah Mahes udah aja. bisa. Oke, udah bisa. Ya, Ya, jadi ini bukan cuma sekedar adaptor ya. Jadi kadang kalau sesuatu bisa dicolokin, dia pasti bekerja. Tidak seperti itu, gitu ya. Jadi di sistem ini nggak seperti itu. Karena ini penting sekali pemahaman ini kalau kita bekerja dengan instrumen. Ya, nah. Jadi yang pertama, misalnya masalah colokan. Mungkin kamu punya ya colokan HP ya, colokan HP di rumah. Colokan buat HP itu kan dicolok ke listrik ya, interface-nya kan USB kan ya, ada lubang USB-nya. Dari lubang USB itu, bukan berarti semua colokan USB yang kita punya itu bisa dipakai, bukan berarti seperti itu. Tapi di situ ada rate-nya ya, ratingnya ya, berapa ampere. Atau kemudian kalau kamu punya flash disk USB, kamu colokin ke situ, kan nggak bisa juga gitu ya. Ya, jadi ini yang beberapa hal yang harus dipahami dulu nih. Ini masalah colokan. Nah, terus kemudian setelah lubangnya cocok, bentuknya cocok, kita punya adaptor, bisa masuk dicolokin, kita harus lihat ke dalamnya. Nah, ternyata di dunia ini listrik itu dibagi 4 jenis. Ya. Yang pertama dibagi berdasarkan voltasenya. Ada listrik 220 volts, biasanya toleransinya 220 sampai 240 ya. Karena kan sebenarnya voltase itu nggak tetap ya, bisa naik turun dikit lah. Biasanya 220 sampai 240. Itulah yang dipakai di Indonesia ya. Eropa dan sebagian besar negara di dunia itu pakai listrik ini. 220, 240. Yang kedua, ada listrik 110 volt. Biasanya toleransinya 100 sampai 110 volt. Nah, listrik 110 volt ini dipakai di Amerika dan Jepang. Ya. Setahu saya 2 negara besar itu doang yang utama, 2 negara besar itu. Ada sih negara-negara kecil yang lain, kayak kalau di Indonesia kalau nggak salah Myanmar dia pakainya 110. Tapi nggak banyak kalau di Asia Tenggara ya Myanmar, tapi nggak signifikan lah. Yang kita harus waspadai itu justru 2 negara besar ini, Jepang dan Amerika. Mereka pakai 110 volt. Nah, terus selain voltase, yang kedua itu frekuensi. Listrik itu ada yang 50 Hz dan ada yang 60 Hz. Nah, khusus di Indonesia, frekuensinya nggak stabil, nggak jelas ini. Jadi sebenarnya ada kombinasi, misalnya ada 220 yang 50, ada 220 yang 60, itu ada begitu. Ya. Sama 110 juga ada 110 yang 50, ada 110 yang 60. Nah, tapi pada peralatan listrik modern itu bisa mentoleransi biasanya antara antara 50 atau 60 nggak masalah. Pada peralatan listrik yang sekarang ini nggak masalah. Jadi yang kita harus waspadai itu voltasenya aja. 110 atau 220 gitu ya. Nah, kemudian lagi pada zaman sekarang peralatan mobile, ya, mobile itu kan artinya HP, laptop gitu ya, kamera, ini kan peralatan mobile ya. Karena perjalanan antar negara itu menjadi hal yang lumrah saat ini, ya orang sering berjalan ke sana ke sini ya, antar negara. Nah, oleh karena itu peralatan-peralatan mobile yang modern itu biasanya range listriknya luas, 100 sampai 240. Jadi mau dibawa ke negara manapun, asal bisa dicolok, tinggal tambahin adaptor, pasti dia bisa dipakai, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah peralatan non-mobile. Ya, peralatan non-mobile misalnya apa? Ya, misalnya kayak rice cooker, TV, termasuk alat-alat lab. Alat-alat lab kan bukan peralatan mobile ya. Karena dia peralatan station ya, yang ditaruh, ditempatkan pada suatu tempat, nggak digeser-geser. Nah, peralatan-peralatan ini itu adalah peralatan fix yang akan ditaruh di suatu tempat, nggak digeser-geser. Nah, itu biasanya listriknya tidak variabel. Jadi kalau yang dijual, kalau yang made in made in Eropa itu biasanya 220 semuanya. Nah, yang made in Amerika
Amerika itu biasanya customize. Jadi Amerika itu sendiri kan negaranya dia besar. Ekspornya dia juga banyak. Di Amerika sendiri itu ada juga negara bagian yang pakai 240 itu ada, yang pakai 220 ada. Jadi kalau dari Amerika biasanya alatnya customize, ada yang 110, ada yang 220. Nah, yang jadi masalah ini biasanya alat-alat buatan Jepang. Jepang itu dia nggak peduli, barang ekspor juga dia bikinnya 110. Gitu. Nah, biasanya dia jual lagi nanti adaptor. Bukan adaptor ya, trafo. Dia jual bukan trafo. Ya, jadi dia jual trafonya untuk merubah listrik 220 jadi 110. Gitu. Nah, kadang trafonya ini nggak include di alat. Atau kadang begitu kita setting lab segala macam, ya kita pisah. Begitu nanti alatnya nggak dipakai kan dicabut-cabut semua. Begitu mahasiswa mau pakai, main colok aja dari alat langsung ke stop kontak, ke lubang di ke lubang di dinding. Ya udah. Alat 110 ditempel di alat 110 ditempel di 220 meledak. Ya, karena listrik yang masuk lebih besar daripada listrik yang bisa diterima oleh alat tersebut. Keluar asap gitu. Nah, waduh. Kenapa bisa keluar asap? Lihat ini kan tulisannya 110 volt. Aduh. Nah, demikian sebaliknya. Kak, berarti kalau alat 220 dipasang listrik 110 aman dong? Enggak juga. Alat 220 dipasang listrik 110 itu enggak akan nyala, enggak ngangkat. Biasanya kalau nyala cuma nyala LCD-nya doang, itu pun redup. Berarti enggak apa-apa dong, Pak? Enggak. Biasanya kena juga, rusak juga. Cuman enggak separah alat 110 dipasang ke 220, itu emang benar-benar kebakar karena bebannya berlebihan. Tapi kalau sebaliknya, biasanya yang rusak tuh komponen halusnya, chipnya, IC-nya segala macam yang di dalam itu yang rusak. Ya, jadi ini adalah hal yang kita tuh teorinya banyak banget. Waktu sekolah tuh banyak banget dibisikan, wah ini listrik, tapi begitu aplikasinya kita lupa gitu ya. Sering sekali banyak yang seperti itu. Nah, ini harus hati-hati ya. Karena Indonesia sendiri setahu saya sebagian besar alat laboratorium, kalau tidak bisa dibilang semua, kita impor. Jadi alat laboratorium kita itu impor. Semua alat lab kita impor. Ya, jadi kalau impor, oleh karena itu kita harus waspada. Dan impor dari Jepang itu sangat besar. Kenapa kita impornya dari Jepang? Kenapa kita nggak impor dari Eropa atau dari Amerika terkait dengan instrumen lab ini? Yang pertama, secara jarak Eropa dan Amerika itu lebih jauh ya daripada Jepang. Otomatis biaya kirimnya akan lebih mahal, biaya kirimnya. Itu satu. Nah, yang kedua, Jepang itu menerapkan politik dumping. Dumping ini artinya dia akan menjual alat-alat di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri. Jadi kalau kalian ke Jepang, jangan beli benda yang made in Jepang. Karena itu dijual di Indonesia dengan harga yang lebih murah. Jadi mending belinya di Indonesia gitu. Karena dia politiknya dumping. Ya, jadi dia jual alat-alat lab itu di kita lebih murah daripada dia jual di negaranya sendiri. Gitu. Itu sistem yang ada di Jepang. Makanya kita banyak impor dari Jepang. Nah, sekarang memang berkembang ya. Sebentar, ini ada iklan. Kedengeran nggak? Ya, oke, sudah lewat. Ya, ini repotnya kalau kuliah online ya. Oke, yes. Lanjut. Jadi, kenapa kemudian sekarang ini mulai kita banyak juga Cina ini mulai banyak memproduksi dari alat-alat laboratorium. Jadi kita mulai banyak impor dari Cina dan Korea. Ya, Cina dan Korea termasuk juga terkait dengan COVID ini.
Indonesia itu untuk tes PCR ya, standarisasi yang diambil oleh Kementerian Kesehatan untuk PCR itu dari Korea. Namanya apa ya? Lupa saya nama manufakturnya. Pokoknya kita ngambilnya rujukannya itu PCR kit dan ininya dari Korea. Jadi nggak lagi dari Amerika misalnya Biorep atau dari Jepang Shimadzu dan yang lain. Kita ngambilnya udah dari Korea. Karena secara kualitas mereka bagus ya, Korea bagus, tapi lebih kompatibel lah dengan sistem di Indonesia. Secara harga ya di bawahnya Jepang dikit lah. Nah, terus kemudian Cina juga sekarang udah mulai maju. Tapi kalau untuk instrumen kita masih ragu lah ya. Termasuk saya sendiri, saya punya pengalaman pribadi ya terkait dengan instrumen made in China ini, sampai saya dipanggil BPK ini gara-gara instrumen Cina, tapi ya untungnya aman. Ya, jadi atau mungkin saya bisa cerita juga deh. Jadi Cina udah mulai masuk juga di instrumentasi lab ini. Ya, tapi memang untuk kualitas masih belum bisa mengejar kualitas Jepang, Eropa ya, Norwegia gitu ya, Jerman ataupun Amerika. Ya, sebagai contoh 3 tahun yang lalu saya pernah mengajukan pembelian rotary evaporator. Ya, waktu itu saya mengajukan mereknya made in Korea waktu itu. Ya. Memang kalau untuk rotary evaporator yang paling bagus adalah Eyela. Eyela itu dari Eropa, dari kalau nggak salah Norwegia, Eyela itu. Eyela. Nah, tapi itu mahal budgetnya. Ada dari Jepang juga, cuman lumayan. Nah, akhirnya yang masuk budget itu adalah yang bikinan Korea. Mereknya itu apa ya mereknya ya? Saya lupa. Hansin atau apa ya? Lupa saya mereknya. Intinya kita mengajukan pemberian merek Korea. Nah, begitu barangnya datang, yang datang itu made in China. Mereknya beda. Tapi spesifikasinya sama. Persis. Waktu itu apa ya mereknya? Saya lupa. Apa Hansin itu merek Cina ya? Kalau nggak salah merek Koreanya itu apa, Jeol atau apa gitu-gitulah, aneh lah, lupa namanya, susah diingat ya. Diganti, begitu barangnya datang, yang datang merek Cina ya, Nah, terus saya bilang, oh ini kok yang datang merek Cina nih. Wah, iya Pak, ini yang merek Korea katanya, yang bagian ini nggak ada Pak, ginilah pokoknya, tidak ada. Ya udah kalau gitu kita tarik lagi aja. Oh, saya nggak mau, nanti kalau ditarik lagi ujung-ujungnya malah kita nggak kebagian rotary evaporator. Udahlah merek Cina deh. Akhirnya ya udah kita terima gitu ya. Toh speknya sama. Cuman saya minta surat keterangan bahwa ini saya mintanya merek Korea, tapi saya dibeliinnya merek Cina dan ini bukan salah saya. Gitu. Tapi saya minta surat, akhirnya dikasih surat itu, saya pegang gitu ya. Terus setelah surat itu ada, baru kita kita setting, kita running. Bisa. Tapi berdasarkan pengalaman saya dulu yang pakai merek lain, misalnya saya ngerotaf misalnya ngerotaf Aquades lah, ngerotaf ekstrak air 0,5 liter misalnya. Kalau saya rotaf pakai Eyela, itu mungkin 2 jam selesai. Saya rotaf pakai yang merek Jepang atau Korea, ya 3 jam lah. Dirotaf pakai yang merek Cina ini 5 jam, 6 jam baru selesai. Nah, bingung kan? Bedanya di mana gitu kan? Speknya sama. Saya lihat pipa-pipanya, buka segala macam, saya bongkar, saya pasang lagi. Sama. Tapi tetap beda gitu. Nah, ini yang terus terang saya juga nggak bisa jelasin. Kenapa dia? Jadi memang secara di atas kertas spesifikasi boleh sama gitu ya. Untuk made in China ini. Spesifikasi boleh sama. Wah, ini kekuatan vakumnya sekian bar sama. Water bath-nya sekian derajat toleransinya, kondensornya sekian derajat, kecepatan rotarinya sekian RPM, sama. Tapi begitu dipakai nggak kering-kering gitu. Jadi ini masalah dari yang China. Makanya kalau untuk instrumen kita belum bisa untuk
untuk standarisasi dengan yang made in China. Oke, itu terkait dengan dasar kelistrikan ya. Jadi ini penting sekali nih pengetahuan mengenai instrumen ini. Jadi jangan sampai ya, apalagi alat-alat yang mahal. Nanti kamu beli APLC misalnya merek Cina gitu ya, Shimadzu, main colok aja ke listrik yang 220 volt tuh. Waduh, alat harga miliaran langsung kebakar gitu ya. Nah, ini kan berbahaya. Karena kan kamu S2 ya. S2 itu kan harusnya mandiri. Jadi nggak akan ditemenin lagi. Nggak akan tungguin lagi. Baik nanti pada saat penelitian maupun nanti kalau kalian bekerja. Bekerja di apakah di kampus jadi dosen, apakah jadi peneliti, ataukah di swasta. Dipercaya pegang alat-alat yang harganya mahal-mahal. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian rusak. Baik, itu pengantar untuk kuliah pertemuan ini. Silakan kalau ada pertanyaan terkait instrumentasi dasar. Bapak boleh tanya nggak Pak? Tapi di luar materi. Ya. Ya, jadi mau tanya aja sih Pak untuk yang kalau kita mau running LCMS atau LCMS ya Pak, itu kan ada larutan yang dialirkan di kolomnya. Nah, pemilihan larutan itu tuh berdasarkan apa namanya pelarut yang mau kita pakai atau memang ada khusus dari alatnya gitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Oke. Bentar ya, ini saya balas ini dulu. Ada chat yang masuk. Iya Pak. Ya, baik. Mohon maaf tadi ada ya. Ya, Mahes. Jadi larutan apa, Mahes? Larutan yang dialirkan di kolom Pak, misalnya ada asam format atau air atau asetonitril gitu Pak. Itu sama dengan pelarut apa enggak Pak? Oh, beda-beda. Ini sebagai fase gerak atau untuk mencuci? Sebagai fase gerak Pak. Oke. Itu beda, Mas. Tidak sama dengan pelarut. Ya, justru malah harus beda dengan pelarut ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau fase gerak ya, jadi kalau kita misalnya mengekstrak, katakanlah gini lah. Saya punya tumbuhan yang Simplicia, terus kemudian saya ekstrak dengan metanol ya. Saya ekstrak dengan metanol. Saya ekstrak dengan metanol atau etanol yang paling umum ya. Saya ekstrak dengan etanol. Nah, setelah saya ekstrak dengan etanol, berarti teorinya semua senyawa yang larut etanol akan terbawa di ekstrak saya, kan begitu ya. Nah, kalau kemudian kita lakukan kromatografi, ini sebenarnya bisa semua kromatografi, tidak hanya khusus pada HPLC saja yang menggunakan kolom. Bisa saja kromatografi kolom, kertas, atau kromatografi lapis tipis. Kalau saya larutin fase geraknya pakai etanol lagi, maka semua komponen yang tadi terekstrak harusnya akan ke bawah lagi. Ya. Karena
Tadi kan diekstraknya pakai metanol kan. Jadi pemisahan itu tidak terjadi, Mas. Nah, jadi justru biasanya kita harus menggunakan pelarut yang berbeda. Nah, pada sistem isokratik ya atau penggunaan satu pelarut, kita pilih yang berbeda dari sampel kita. Misalnya saya ambilkan contoh kolom aja deh biar gampang. HPLC prinsipnya sama ya dengan kromatografi kolom, cuman kan kalau dia otomatis saja gitu ya. Jadi misalnya kromatografi kolom, saya punya ekstrak etanol, mau saya partisi ya dengan kromatografi kolom. Idealnya itu akan saya mulai dengan pelarut yang lawannya dari etanol. Misalnya kita bisa pakai ether, kita bisa pakai heksan, kita bisa pakai diklorometan atau kloroform gitu ya. Jadi yang terpisah itu adalah senyawa-senyawa yang tidak banyak larut di metanol. Ya, tapi bukan ke bawah ya. Jadi kita akan memisahkan berdasarkan kemampuan senyawa itu untuk larut di pelarut yang kedua. Pelarut yang dalam hal ini kita kasih. Misalnya saya kasih heksan dulu. Berarti kan pemisahan terjadi. Tentu nggak akan semuanya ke bawah kan? Karena teorinya tadi kan ekstrak etanol. Kalau saya kasih heksan, pasti yang ke bawah cuma sebagian. Maka terjadilah proses pemisahan dari kolom itu. Gitu. Nah, pada kasus ini maka akan menyisakan senyawa-senyawa yang tidak larut pada heksan kan. Setelah kita tuangin heksan banyak, ternyata pasti masih ada tuh di atas. Nah, baru terakhir namanya washing ya, pencucian. Kita boleh pakai pelarut asalnya lagi. Kita pakai etanol lagi. Tujuannya apa? Kita membersihkan zat-zat yang memang cuman larut di etanol. Dan ini biasanya dapat banyak. Ya karena terakhir washing. Tapi kalau pertama kamu larutin pakai etanol dulu, semuanya lewat. Jadi pemisahannya tidak terjadi gitu. Nggak ada gunanya kolomnya. Gitu, Mas. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, jadi intinya seperti itu. Itu pada sistem pelarut satu pelarut isokratik. Kalau gradien lebih enak lagi. Kalau sistem kita gradien lebih enak lagi. Malah bisa variasi ya. Misalnya saya mau variasi tadi, Mas bilang misalnya asam format ya. Biasanya ini kalau kita misalnya mau misahin protein ya pakai HPLC atau pakai FPC ya, fast protein chromatografi, ya kita bikin dari mulai misalnya saya bikin dari buffer asam asetat sampai buffer asam format. Ya protein. Nah, ini nanti dialirin tuh. Nah, berarti kan semua yang punya titik isolistrik di asam asetat akan keluar duluan. Itu bergeser ke titik isolistriknya asam format. Sama prinsipnya. Cuman kalau pelarut berdasarkan polaritas, kalau yang tadi itu asam format, asam asetat itu berdasarkan PI atau titik isolistrik. Oke. Jelas, Mas? Iya, Pak. Jelas sekali. Makasih banyak, Pak. Sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan? Pak, boleh nyambung pertanyaan yang tadi, Pak? Boleh? Ya Pak, pada kromatografi itu kan yang Bapak jelasin tadi itu pada larutannya itu fase diam, fase gerak ya Pak? Ya. Kan ada beberapa fase ya Pak, ada fase terbalik, ada fase normal. Pada fase terbalik itu fase diamnya lebih kurang polar daripada fase gerak. Nah, fase normal itu fase diamnya lebih polar ya Pak. Nah, menentukan fase terbalik atau fase normalnya itu pada alat itu udah ada ketentuan atau semua alat tuh bisa divariasikan dua fase itu, Pak? Oke. Ya, jadi semua alat itu sudah sebenarnya bisa aja. Tapi ada tergantungnya adalah pembatasnya itu fase diamnya. Fase diamnya. Sebagai contoh, dan nanti terkait dengan harga ya, terkait dengan harga. Sebagai contoh misalnya aja, nah untuk mempelajari kromatografi ini sebenarnya kita harus kembali lagi ke definisi awal dari kromatografi itu. Definisi awal dari kromatografi kan dikembangkan oleh yang namanya Michael Sweet itu ya, dari Polandia itu Michael Sweet, biokimiawan dari Polandia. Nah, dia menggunakan kromatografi untuk memisahkan klorofil pada ekstrak daun. Itu kromatografinya di situ. Nah, pada waktu itu dia pakai silika gel, ya, silika gel. Kemudian dari silika gel, terus kemudian
dilarutkan dengan heksan ya, dengan heksan, terus terciptalah pemisahan. Nah, ini kromatografi yang pertama. Nah, dari situ itulah yang disebut sebagai normal. Itu normal. Nah, kenapa waktu itu bisa normal? Karena gini, membuat silika gel yang asli itu adalah dia polar ya, karena ada gugus OH ya, ada gugus OH di silika gel itu ada gugus OH-nya, sehingga kemudian gugus OH ini bisa berinteraksi dengan sampel senyawa dalam sampel kita kalau dia yang polar, jadi dia nahan. Nah, terus kemudian bisa dilarutkan dengan pelarut yang non polar. Nah, pada perkembangan kesininya, ternyata bagaimana kalau kita mau justru mengeluarkan senyawa yang polar? Kalau kita mau mengeluarkan senyawa yang polar, kan berarti kita butuh pelarutnya yang polar. Nah, kita butuh fase gerak yang non polar. Barulah ada modifikasi-modifikasi fase terbalik, gitu ya. Nah, jadi kayak misalnya kromatografi lapis tipis lah. Kromatografi lapis tipis itu fase normal. Fase normal itu kita pakai yang pelarutnya non polar, nanti silika gelnya itu polar. Nah, tapi kalau kita punya sampel yang polar, ya, yang kita harapkan yang polar yang terekstrak, maka kita pakai yang fase terbalik. Nah, dalam hal ini kita butuh silika gel yang non polar. Nah, silika gel yang non polar ini harganya lebih mahal daripada silika gel yang polar, ya, karena dia ya memang perkembangannya kan lebih baru ya, jadi lebih mahal. Nah, jadi itu. Waktu berkembang kromatografi modern kayak HPLC, GC dan yang lain, misalnya HPLC ya. Jadi pada HPLC itu untuk fase diam kan dia ada di dalam kolom ya. C18 yang ada di HPLC itu yang sifatnya non polar itu lebih murah untuk dibuat daripada yang polar. Nah, ini kebaliknya nih. Jadi HPLC itu berkembang dari yang non polar dulu dia. Jadi pelarutnya adalah polar. Pelarutnya air, metanol, etanol ya. Fase diamnya non polar. Kenapa begitu? Karena air ya, terutama air itu kan pelarut yang sangat melimpah ya. Etanol, metanol itu pelarut yang mudah lah, murah dan melimpah gitu ya. Sehingga yang berkembang duluan di HPLC itu yang ini. Nah, jadi makanya ini kadang suka membingungkan. Suka membingungkannya gini. Jadi dari satu sisi kalau kita ngambil definisi yang tadi, ya maka HPLC yang berkembang duluan itu adalah HPLC fase terbalik. Fase terbalik. Nah, tapi beberapa buku menyebutkan karena ini yang berkembang duluan, ini yang disebut sebagai normal. Ini yang kadang saya sendiri suka bingung kadang kalau di istilah di HPLC, karena jadi suka nggak konsisten. Ya. Nah, terus kemudian kalau kita mau memisahkan senyawa-senyawa yang non-polar, kita butuh fase gerak kolom yang polar. Nah, ini ada lebih mahal harganya daripada kolom yang non-polar tadi, yang C18 yang non-polar, karena dia dimodifikasi lagi gugusnya. Nah, jadi nanti bisa diinjek pelarutnya yang non-polar. Ya. Selain itu kan kalau pelarut polar itu selain tadi saya jelaskan untuk senyawa-senyawa organik, ya, bisa juga dipakai untuk protein. Kayak tadi misalnya ya, asam format, asam asetat, itu pakai kolom yang non-polar. Nah, karena pemanfaatannya yang lebih banyak, kolom yang non-polar ini harganya lebih murah daripada kolom yang polar, yang untuk pelarut-pelarut heksan, yang gitu. Jadi agak membingungkan ini memang. Ya, kalau untuk yang kromatografi modern, tapi kalau untuk kromatografi yang konvensional itu jelas. Kalau yang pelarutnya polar, fase geraknya polar, pelarutnya non polar itu yang fase normal. Gitu ya, Ham? Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Saya akan buka materi hari ini. Ya, sebentar lagi buka file.
Ya. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pertemuan ini. Jadi saya akan bahas instrumentasi penunjang ini. Ya, next. Oke, yang pertama saya akan bahas mengenai neraca analitik ya. Jadi neraca analitik ini digunakan untuk menimbang dengan ketelitian yang tinggi. Ya, ketelitian yang tinggi ada 3 model ya yang saya tahu. Yang pertama model 0,01 gram, ini maksimal 200 gram. Model 0,0001 gram ya atau 0,1 miligram, ini maksimal 20 gram bobotnya. Terus model yang 0,01 miligram, ini juga maksimal 20 gram. Nah, model yang nomor 2 ini yang paling populer di laboratorium. Nah, perhatikan bahwa ini maksimal 20 gram, 200 gram, atau 20 gram atau 200 gram. Ini saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi biasanya manufaktur neraca manapun dia segini. Nggak tahu, mungkin udah ada kesepakatannya kali. Jadi pasti segini. Nah, ini adalah berat total ya, bukan berat sampel. Jadi kalau kamu nimbang pakai gelas piala misalnya, itu berat gelas pialanya sendiri harus di bawah 200 gram. Ya kadang ada mahasiswa yang masukin terus dia dinolin sama dia, ditara. Gitu ya, 0. Padahal berat gelasnya itu, dia pakai yang ini yang 4 angka 9, berat gelasnya aja udah lebih dari 20 gram, itu nggak boleh. Jadi bagaimana? Nah, jadi menimbangnya itu harusnya pakai kertas ya, paling bagus sebenarnya kertas obat. Ya, tapi kadang suka nggak tersedia. Kertas obat yang kayak di apotek itu paling bagus karena dia nggak nempel dengan sampel. Yang kedua pakai aluminium foil. Intinya adalah tidak ada penambahan berat yang signifikan. Jadi sebenarnya nggak boleh menggunakan neraca analitik ditimbangnya pakai peralatan gelas. Itu nggak boleh itu. Nah, tapi ini banyak kejadian di lab. Karena mahasiswa mau cepatnya aja. Jadi nggak usah mindahin kan langsung. Padahal harusnya nggak boleh. Karena itu dalam jangka panjang itu yang akan merusak daripada neraca analitik yang ada. Nah, kemudian perhatikan bahwa digit terakhir itu adalah angka tidak pasti. Misalnya kamu mau nimbang berapa ya? Kayak yang ini ya. Kamu cuman mau nimbang 20 mg, berarti kan 0,2 gram gitu. Itu sebenarnya nggak direkomendasikan pakai yang kayak gini. Karena ini yang terakhir ini angka tidak pasti. Ya, jadi fisika itu kan sudah belajar ya, angka signifikan dan angka signifikan terdiri dari angka pasti dan angka tidak pasti gitu ya. Yang terakhir ini angka tidak pasti. Jadi kayak misalnya kamu mau nimbang 0,3 mg. Itu nggak boleh sebetulnya pakai yang nomor 2 ini. Karena yang terakhir ini nggak pasti angkanya. Jadi kalau kamu tambahin, nanti langsung lompatnya banyak gitu ya. Dan nggak stabil. Ya, jadi yang kita ambil itu adalah angka yang ini, yang di depannya. Gitu. Jadi kalau kita mau nimbang yang lebih sensitif lagi harus pakai yang di bawah ini. Tapi kadang tidak tersedia. Dan itu tadi makin ke bawah, ini makin makin mahal harganya ya, dan selisihnya signifikan gitu ya. Nah, kemudian beberapa neraca itu memiliki fitur dual range atau poly range. Dual range itu maksudnya gini, dia bisa ada mode ya, mau nimbang 200 gram atau mau nimbang 20 gram. Nanti ininya bisa pindah. Jadi kalau kamu mau nimbang banyak, jangan paksain pakai yang bawah. Bisa kok Pak, biasanya gitu mahasiswa tuh. Bisa Pak, ini masih bisa. Iya bisa, tapi kamu merusak gitu. Merusak alat itu gitu ya, karena tidak sesuai peruntukannya. Harus dirubah mode yang atasnya ini gitu. Ya, jadi itu ada juga poly range, itu dia bisa ketiga mode ini bisa dipilih range-nya. Ya, jadi itu untuk neraca analitik. Nah, kemudian juga ada pertanyaan lain juga. Ini dengan sensitivitas kayak gini, Pak, apa bedanya dengan timbangan emas? Gitu tuh. Biasanya mahasiswa suka ada pertanyaan seperti itu. Timbangan emas juga sensitif
sampai 0, sekian gram. Iya benar. Beda. Yang berbeda apa? Timbangan emas itu dia jadi kita harus balik lagi ke konsep yang namanya gravitasi. Ya. Jadi massa atau bobot ini adalah sebetulnya kecepatan gravitasi yang diterima oleh suatu benda sehingga dia menekan ke arah bawah gitu kan ya. Nah, emas itu adalah suatu atom. AU itu atom yang dia punya ketetapan gravitasi yang tetap. Jadi timbangan emas itu dia ya sensitif, spesifik untuk emas itu. Tapi kalau dia menimbang berbagai benda yang lain, itu jadi nggak benar. Contoh misalnya kapas lah ya, kapas. Nah, jadi pada molekul-molekul seperti kapas, ini berat dari bendanya, berat dari si kapas itu. Sebetulnya juga tidak hanya ditentukan oleh gaya gravitasi, tapi ada gaya tolak ke atas ya. Karena dia ada udara di dalamnya. Sehingga beratnya akan seolah-olah terasa lebih ringan. Ya, bukti misalnya kita kapas dibiarkan terus sama dipadatkan baru ditimbang. Itu bisa beda nanti beratnya. Nah, timbangan analitik yang di laboratorium itu digunakan untuk multipurpose ya. Kita menimbang berbagai macam bahan. Dari mulai yang logam, kristal sampai kepada yang amorf atau mungkin yang tadi yang dia ada tolakan dari udara seperti kapas tadi. Sehingga softwarenya di dalam alat tersebut sudah disesuaikan. Dia punya software yang mampu memprediksi benda yang dia timbang itu seperti apa. Gitu. Sehingga itu punya ketepatan yang lebih tinggi daripada timbangan emas. Jadi bedanya di situ. Jadi bukan juga timbangan emas lebih murah, pakai aja gitu ya. Jadi beda. Memang lebih mahal karena memang keperuntukannya adalah berbeda. Jadi itu neraca analitik. Oke, selanjutnya apa yang mengakibatkan atau apa yang mempengaruhi pengukuran pada neraca analitik? Nah, jadi kadang gini, kita di Indonesia ini seringkali terpukau, seringkali kalau ada promo alat-alat gitu ya, supplier alat gitu, wah kita terkagum, kita terpukau dengan alat-alat yang modern. Oh, ini memiliki ketepatan pengukuran sampai ppb, misalnya part per billion, sampai ppm ya, ppb ini sangat sensitif segala macam. Tapi kadang kita lupa kalau awalnya nggak benar, secanggih apapun alat terakhir yang kita pakai, itu data nggak bisa dipakai. Sebagai contoh misalnya HPLC atau GC ya yang canggih-canggih ini ya bisa mendeteksi sangat spesifik. Kalau kamu nimbang di awalnya nggak benar, kamu mipet di awalnya nggak benar, maka data yang akan kita dapatkan pada hasil akhir itu juga udah pasti nggak benar, meskipun pakai alat yang paling canggih. Nah, jadi jangan sampai lupa bahwa alat ini itu dimulai dari awal penelitian sampai akhir penelitian itu harus bagus. Dan di Indonesia kita seringkali kurang selektif akan hal ini. Contoh misalnya saja ini di sini enggak sih ya. Misalnya aja atau kalau kita bahas neraca analitik ya. Seringkali mendapati neraca analitik yang kotor misalnya ya. Kotor, banyak tumpahan di dalam chambernya ya. Di dalam ruang timbangnya banyak tumpahan. Nah, ini otomatis nimbangnya udah nggak akan benar. Udah gitu kamu mau nimbang misalnya DPPH 0,00 atau 3,4 miligram. Itu kan kecil banget gitu ya. Kecil banget, neracanya kotor. Ya udah jelas nggak benar ini timbangannya. Makanya begitu diukur absorbannya, ini absorbannya berantakan, nggak konsisten. Pusing deh kita jadinya gitu kan. Ya, jadi ini terjadi karena alat awalnya yang nggak bagus. Jadi meskipun alat akhirnya spektrumnya canggih, tapi di awalnya nggak benar neracanya, selesai udah. Sama dengan mikropipet. Nanti kita akan bahas mikropipet setelah ini. Mikropipet juga sama. Secanggih apapun kamu alat di terakhirnya, PCR-nya, tipnya nggak steril, selesai udah itu. Nggak benar pengukurannya. Dan balik lagi, ini nggak cuma terjadi di kita ya, bahkan di industri sendiri ya, kita
di lab-lab uji sendiri, bahkan saya pernah dapat kasus kayak gitu. Ya yang misalnya deteksi kehalalan. Wah, ini komponen asal babi, ternyata tipnya bekas gitu kan. Bisa seperti itu. Nah, ini sangat berbahaya ya, bisa menyebabkan fitnah nantinya. Padahal di sampelnya nggak ada daging babi, karena tipnya bekas gitu jadi kedetek gitu. Atau dia autoklafnya bareng sama sampel lain, atau kulkasnya bareng sama sampel lain gitu. Nah, ini nggak boleh sebetulnya. Jadi misalnya autoklaf atau kulkasnya semua sampel yang masuk jadi satu. Ada sampel yang ada babinya, ada yang nggak ada, ya kedetek semuanya jadi. Karena tanpa kita sadari ada yang difusi segala macam gitu. Jadi itu beberapa kendala yang dihadapi ya pada pengukuran di kita. Ya kalau misalnya lagi, oh ya, kalau pada video yang lalu saya sempat kasih lihat ya video ya. Itu kan tokohnya itu dia minum, dia bikin minuman jus, dia minum pakai gelas piala. Kalau kamu lihat ada adegan seperti itu. Kita selalu dibilangin di lab, dan saya juga selalu bilang mahasiswa saya, jangan pakai alat-alat lab untuk makan dan minum. Kenapa? Ini kan mungkin kontaminasi. Tapi waktu saya di Jepang, ya waktu saya baru pertama kali datang, apa yang diajarkan oleh profesor saya? Dia mengajarkan cara nyuci gelas. Nih, Dimas, kamu saya ajarin cara nyuci gelas. Waduh. Jadi 3 bulan pertama itu kerjaan saya cuma nyuci dan ngelap. S3 kerjanya nyuci dan ngelap. Karena dia bilang gini, kalau kamu nyuci nggak benar, ini semua penelitian kamu nggak ada gunanya. Jadi kamu pertama ini kamu lihat aja mahasiswa yang lain. Kamu tugasnya ini bersihin oven, bersihin HVLC, lap gitu ya. Dan itu dicolek, ada debu aja diomelin. Wah, ini ada debu nih gitu. Colek atasnya gitu. Ada debu aja diomelin. Nggak boleh. Karena itu akan mengganggu pengukuran. Jadi seperti itu. Ketatnya quality control. Jadi waktu itu beliau itu bilang, gelas piala itu, dia bilang gini, gelas ini harus lebih bersih daripada gelas yang kamu pakai buat minum. Patokannya seperti itu. Bagaimana mengujinya? Dia ambil tuh air keran ya, karena di sana minum air keran kan air keran yang diminum ya mereka ya. Jadi air keran dia tuang ke gelas piala, dia minum. Dia bilang, saya yakin gelas ini lebih bersih daripada gelas saya. Saya berani minum dari gelas ini. Nah, ini menjadi introspeksi juga buat kita. Kalau misalnya saya beri tantangan balik misalnya ini, coba atau kalian mungkin S2 belum masuk lab ya. Waktu kalian S1 lah ya. Coba ambil gelas piala dari labnya masing-masing. Saya tantang minum pakai gelas itu. Yang berani. Saya juga nggak berani gitu. Karena saya tahu persis gelas yang ada di lab saya ya, di lab kita di Biokimia ITB itu, wah ini bekas apa ini? Nyucinya bener nggak ini? Nyucinya pakai sunlight juga, salah-salan lagi gitu kan. Bukan pakai deterjen kimia gitu ya. Padahal nggak boleh nyuci pakai sunlight. Kita harus cuci pakai deterjen kimia, khusus deterjen untuk alat-alat kimia. Ya, yang lebih bersih, lebih steril. Gitu. Jadi itu. Nah, jadi acuannya di situ. Bahwa kita harus yakin alat-alat lab kita itu lebih bersih daripada alat-alat makan kita. Itu acuan. Nah, begitu melihat neraca analitik lebih sedih lagi. Aduh, ini dekil amat gitu, udah karatan lagi. Gitu ya, karena ada yang numpain mungkin apa namanya serbuk, misalnya saja ya serbuk-serbuk yang asam gitu ya, asam sitrat itu kan serbuk tuh. Begitu serbuk jatuh di dalam neraca ya, tumpah, nggak dilap, buru-buru, lama-lama dia higroskopis kan, nyerap air, asam sitrat itu. Nyerap air, begitu nyerap air, dia karena asam korosif, udah bikin karat. Nah, itu akan merusak, mengganggu pengukuran. Jadi itu pada neraca analitik. Nah, kemudian, ini ya, jadi yang pertama, service check-ups. Nah, ini biasanya dilakukan oleh teknisi. Ya, kalau kita beli, dia akan install, service dia lakukan
setups gitu ya, check up segala macam. Tapi kalau sebenarnya kita lebih menarik sekarang dengan adanya sistem all shop ini ya, perdagangan online ini lebih menarik. Saya pernah sekali nyoba beli neraca analitik lewat online shop ya, pakai Tokopedia waktu itu. Lumayan harganya seharga Honda Beat lah. jadi kalau kita beli lewat supplier langsung itu harganya bisa 2 kali lipat ya. Tapi 2 kali lipat dia akan diantar, terus kemudian dicekin, dikalibrasi sama dia, di setting sehingga itu langsung siap pakai, diinstal. Kalau ada masalah kita bisa telepon, ada garansi setahun misalnya. Itu kalau kita beli di supplier bisa seperti itu. Tapi waktu itu kan budgetnya terbatas, jadi saya pernah sekali saya beli lewat Tokopedia, beli, order, bayar, ya meskipun agak deg-degan juga, soalnya harganya kan nggak murah ya, belasan juta gitu, neraca analitik. Datang sama JNE taruh doang. Ini gimana? Ya kan saya cuma nganter Pak. Oh iya ya. Jadi kita harus bongkar sendiri, kita rakit sendiri. Nah tapi ada kelebihannya ternyata. Kalau kita dengan all shop ini ternyata di dalamnya diberikan alat untuk kalibrasi. Ya, jadi diberikan alat kalibrasinya juga kalau kita beli online. Yang kalau kita beli lewat distributor malah nggak dikasih karena dikerjakan sama mereka. Jadi sebenarnya ini untung karena nanti kita bisa kalibrasi sendiri. Kita bisa cek sendiri karena itu include di pembeliannya agar itu bisa dikalibrasi. Jadi itu service check ups. Kemudian dust ya, harus bebas debu. Nah, jadi ruangannya ini jangan banyak debu. Karena itu tadi, debu itu kalau banyak berat ya dia akan mempengaruhi pengukuran juga suhu ya. Jadi komponen-komponen logam itu akan memuai akibat perubahan suhu. Memang sih di Indonesia ini nggak ekstrim ya, apalagi kalau di Bogor ini kita diuntungkan karena suhu rata-rata Bogor ini cukup rendah gitu ya dan stabil gitu ya dibandingkan beberapa daerah lain. Tapi kalau kayak Surabaya panas itu bisa beda nanti tuh pembacaannya. Dibaca di Bogor sama di Surabaya satu benda yang sama itu bisa berbeda. Sedikit memang bedanya ya karena kita sama-sama tropis. Tapi kalau di negara-negara subtropis itu pembacaan di musim panas sama musim dingin bisa beda. Makanya neraca analitik ditempatkan di satu ruang yang punya pengatur udara, pemanas atau pendingin, sehingga suhunya stabil di 25 derajat Celcius. Kemudian tekanan udara. Jangan menaruh neraca analitik di jalur AC, semprot kena AC gitu. Jangan. Karena itu kacau nanti pembacaannya. Menaruhnya di depan kipas atau dekat jendela. Di dekat jendela itu boleh, tapi kalau mau diukur jendelanya ditutup. Teorinya seperti itu. Nah, yang terakhir vibrasi ya, getaran. Makanya neraca analitik itu harus ditempatkan di bench yang terbuat dari beton. Ya, tidak dari tidak meja kayu biasa agar dia nggak bergetar. Dan terakhir adalah magnet. Sekarang ini HP gitu ya, HP itu sangat lumrah ya, orang pada bawa HP kemana-mana. Ini juga nggak sebaiknya ada di dekat neraca analitik waktu dilakukan pengukuran. Ya mungkin kapan-kapan kita bisa juga kali bikin demonya ya, kalau mau kita kasih HP biar nanti lebih kuat, kita lihat, kita telepon HP itu. Ada tidak pengaruhnya terhadap pengukuran. Ya. Teorinya sih ada, tapi saya sendiri belum pernah buktikan. Tapi kapan-kapan kita bisa buktikan lah. Kalau ini udah offline nanti mungkin ada yang bisa bantu saya bikin di lab. Kita coba neraca analitik, kita timbang suatu yang ringan lah, yang sedikit gitu ya, agar getarannya kelihatan. Kita taruh HP berapa biji, kita telepon. Nanti itu bisa jadi bahan konten YouTube saya kayaknya. Oke, jadi itu ya terkait dengan neraca analitik. Nah, kemudian pembersihan ya. Pembersihan. Ya sebetulnya juga ini ya, ilham jempol. Soalnya saya juga pengen bikin ini video-video unboxing alat-alat lab gitu. Tapi belum sempat. Ya, oke, jadi pembersihan ya. Ini ada salah ketik nih. Ya, ini biarlah.
Baik, pembersihan ini ada beberapa jenis pembersihan ya untuk alat-alat lab. Ini bukan cuma untuk neraca analitik, tapi untuk semua alat lab secara umum. Ya, yang pertama itu namanya cleaning. Cleaning itu artinya pembersihan secara fisik dari benda asing seperti debu, tanah ya, bahan organik misalnya sampel-sampel ya. Atau kalau kita pakai buat ngukur makhluk hidup, misalnya kita timbang ragi ya atau bakteri, itu kan bisa ada metaboliknya dia yang tertinggal di tempat pengukuran. Nah, cleaning ini sebetulnya bertujuan untuk membuang atau menghilangkan partikel-partikel secara fisik. Nah, biasanya yang dipakai adalah air ya, deterjen, dan aktivitas mekanik ya di lab. Nah, teknik labnya nanti saya akan jelaskan. Jadi ini untuk cleaning. Nah, yang kedua decontamination, dekontaminasi. Ini adalah penghilangan mikroorganisme, radiasi, atau bahan berbahaya lainnya agar dia lebih aman. Itu dekontaminasi. Nah, cleaning itu rutin. Setiap mau dan selesai dipakai, itu harusnya alat di cleaning. Tapi kadang mahasiswa juga gitu. Datang ya udah buru-buru langsung dikerjain. Udah selesai tinggal gitu aja nggak diberesin. Padahal di situ udah dikasih kuas untuk ngebersihin dan harusnya selalu bawa tisu ya habis pakai di lab. Tapi enggak, udah aja kabur aja, berantakan, kotor. Nah, ini merusak ini. Ya, terus decontamination ini, kalau decontamination tidak setiap waktu. Decontamination dikerjakan jika ada kejadian. Ya, misal, kok ada jamur nih di dalamnya. Nah, itu decontamination. Atau kamu nimbang bahan-bahan yang berbahaya tumpah, itu decontamination. Misalnya kalau di biokimia yang umum misalnya ETBR ya. ETBR itu kan sangat karsinogenik. Tapi kadang juga mahasiswa nimbang nggak lapor-lapor, temennya lagi banyak kerja di lab, nggak ada yang awas gue kerja yang berbahaya, enggak. Ayo aja kerjain itu ya. Padahal itu bahaya gitu ya. Jadi itu decontamination, penghilangan bahan-bahan berbahaya. Ini adalah per kasus, ya tergantung kasus. Disinfection, ya disinfeksi, inaktivasi dari mikroorganisme penyebab penyakit. Disinfeksi ini tidak menghancurkan spora bakteri, ya, tapi menghancurkan bakteri yang sudah dewasa. Jadi yang dorman enggak. Termasuk istilah disinfeksi untuk virus sebetulnya juga kurang tepat sih kalau menurut saya. Karena nggak semua virus bisa dibunuh dengan disinfektan yang umum. Ya, tapi beda kalau kayak yang coronavirus ini, COVID ya, karena dia membrannya itu kayak bakteri, dia double lipid bilayer ya, lipid bilayer dia. Jadi ya bisa dibunuh juga pakai deterjen. Tapi kalau yang virus-virus yang lain ya, kayak flu itu dia kan kapsidnya beda, nggak bisa. Nah, disinfeksi digunakan untuk benda tidak bergerak ya. Beda dengan antiseptik. Kalau antiseptik itu digunakan untuk jaringan hidup. Nah, kalau disinfeksi itu untuk alat-alat, ya itu namanya disinfeksi. Nah, disinfeksi ini bisa pakai kimia, panas, cahaya UV. Yang paling simpel adalah disinfeksi dengan UV. Tapi kayak alat-alat tertentu yang sensitif tentu nggak boleh. Jadi kayak ini neraca juga nggak juga kita masukin ke UV, kita disinfeksi nanti rusak juga gitu ya. Yang paling gampang ya pakai bahan-bahan kimia di lab atau panas ya. Kalau bahan-bahan ini, nah sebetulnya nanti saya jelaskan juga nih. Untuk neraca analitik ini ada yang bisa dilepas ya, terus kita bisa panaskan, misalnya di autoclave itu ada. Jadi nggak semuanya dimasukin autoclave, tapi diambil dibongkar gitu ya, bahan-bahan tertentu itu bisa di autoclave. Nah yang terakhir sterilisasi. Oh iya, kalau disinfeksi ini bisa rutin juga. Jadi terutama kalau kita bekerja di lab biologi, biokimia, disinfeksi ini bisa rutin. Misalnya setiap 6 bulan, misalnya setiap bulan itu cleaning gitu ya, atau setiap minggu kali ya harusnya. Tapi nggak apa-apa, setiap bulan cleaning. Setiap 6 bulan disinfeksi. Nah, sterilisasi ini adalah menghancurkan semua mikrob, termasuk sporanya. Nah, sterilisasi ini juga tidak rutin, tapi case by case. Ya, misalnya, mau dilakukan percobaan yang rentan kontaminasi, maka kita sterilisasi. Jadi gitu ya. Jadi sterilisasi sama dekontaminasi ini case by case.
Kalau cleaning dan disinfeksi itu adalah rutin. Nah, selanjutnya ini prosedur untuk melakukan proses pembersihan ya, proses cleaning. Tapi sekali lagi ini teori ya, ini teori. Tapi kalau aslinya ya kita fleksibel tergantung kondisi yang ada di laboratorium yang kita tempati. Ya, yang pertama gunakan peralatan yang sesuai, sarung tangan, masker, tergantung pelarut yang akan kita pakai untuk melakukan pembersihan ini. Ya, beberapa pelarut yang berbahaya tentu kita wajib pakai sarung tangan dan masker. Nah, terus kemudian sebelum kita mulai pembersihan, dimatikan dulu alatnya. Terus kemudian dibersihkan sekelilingnya, karena percuma kalau alatnya bersih, sekelilingnya kotor, nanti ya kotor lagi. Ya. Dengan tisu gitu ya. Ini juga tisu, nanti ada beberapa jenis tisu. Kemudian dilepas bagian-bagian yang bisa dilepas. Biasanya yang cover kacanya itu yang plastik itu bisa dilepas. Nanti ada skemanya. Terus yang di dalam itu ruang timbangnya itu bisa dilepas. Ya, papan timbangnya itu bisa dilepas. Itu dilepas dan dibersihkan. Larutan pembersihnya nanti ada dijelaskan. Oke, ini gambar neraca yang umum gitu ya. Ini juga ini agak jorok juga nih ya. Ini di kampus ini. Jadi tapi ini lumayan lah. Baru dibersihin buat difoto. Ya, jadi ini yang plastik-plastik ini kanan kiri ini bisa dilepas. Sama yang bulat ini bisa dilepas ini. Dilepas, dan ini penting sekali harus bebas karat nih yang ini. Dilepas, dibersihin sampai betul-betul bersih. Ya, yang ini kan dia logam, dipakai deterjen, pakai apa nggak apa-apa. Pakai etanol ya, metanol nggak apa-apa. Tapi kalau yang elektroniknya tentu nggak boleh ya, cuman dilap-lap aja atau disemprot dilap. Oke, ini ada 3 jenis neraca yang umum ada di lab ya. Ya, biasanya yang sebelah kiri ini yang paling sensitif 0,1 mg, yang ini yang 1 mg, dan yang kanan ini yang 10 mg atau 0,1 gram. Nah, komponennya yang pertama ini adalah dudukannya ya, terminal, nih alasnya, nih alas plastiknya. Yang kedua screen, sekarang semua tuh udah digital, udah setahu saya sih udah nggak ada lagi yang pakai jarum gini, ini udah nggak ada ya, semua udah digital. Bahkan mungkin beberapa yang baru ada yang udah Bluetooth juga gitu ya, ada yang ada printernya juga gitu, pakai thermal printer kayak yang buat cetak stroke gitu. Kemudian yang ketiga drop handle, ini rel untuk penutupnya ya, model yang berpenutup. Yang keempat ini penutup samping ya, penutup depan, ini depan apa samping nih titiknya. Ya, pokoknya penutup yang di sekelilingnya lah ya. Gelas penutup di sini. Ini semua bisa dilepas nih. Komponen gelas biasanya sih dari polikarbonat ya. Kalau nggak dari kaca, dari polikarbonat itu bisa dilepas dan bisa dicuci bersih. Kemudian yang 5 ini draft ring element. Ini yang cincin pinggirnya ini. Ini bisa dilepas, bahannya logam dan bisa dibersihkan ya. Terus yang keenam ini lingkaran yang di tengah ini, wake pen. Kalau di sini bentuknya kotak, ini juga kotak, ini bisa dilepas. Nah, ini yang sangat penting nih, nomor 6 ini harus betul-betul bersih. Kalau ada karatnya, ada bekas kotor, itu timbangannya nggak akan benar. Ya, jadi harus betul-betul bersih. Yang ketujuh drip tray, di sini nggak ada yang pakai drip tray. Smart pen ya, smart drip tray nggak ada. Nomor 8 nih level sensor, jadi apa itu namanya, water pass ya, kalau kita bilangnya water pass itu ada gelembung udara. Nah, itu gelembung udaranya posisinya harus di tengah lingkaran itu, artinya neraca sudah ditempatkan pada tempat yang stabil. Kalau nggak pas nanti kakinya ini bisa diputar-putar nih, yang nomor 9 bisa diputar-putar sehingga water pass-nya ini menjadi sesuai.
Nah, yang 10 safety seat, mana nomor 10? Nggak ada di sini. Oh, ini. Ya, instruksi di samping. Ini di sini biasanya ada tulisan nih. Dia berapa volt, gitu-gitu. Keterangan seperti itu. Ya, jadi itu juga harus dilihat. Ya. Nah, ini beberapa larutan yang bisa dipakai untuk membersihkan neraca analitik. Perhatikan yang checklist aja. Checklist itu berarti bisa, R itu recommended. Recommended itu berarti boleh. Tapi kalau saya sih mendingan pakai yang bisa aja, karena R itu bisa jadi bahaya. Ya, negatif ini nggak bisa. D itu damage ya, bener-bener nggak boleh. Oke, yang pertama, sekelilingnya itu dibersihkan pakai tisu dan etanol. Tapi etanol ini harganya mahal dan baunya apa ya, bau etanol itu kan itu kayak bau minuman gitu, aneh ya. Jadi biasanya kalau saya sih lebih suka pakai metanol bersihkannya ya. Pakai metanol atau isopropanol atau metanol itu baunya lebih netral ya, dan harganya lebih murah. Jadi dibersihkan sekelilingnya. Nah, tisu ini juga ya, ada beberapa jenis tisu. Jadi tisu ini ada beberapa jenis tisu, ini mungkin saya harus kasih tahu di sini lah. Daripada nanti ada yang salah, kalau mahasiswa S2 salah ini parah banget ya. Kalau yang udah bimbingan saya mungkin sudah biasa ya. Saya stop share dulu, saya share yang lain. Nah. Oke, sekarang bahas pertisuan dulu ya. Aduh, loading lagi. Ya, oke. Sambil loading, saya akan jelaskan. Jadi, nah ini sudah kebuka. Oke ya, jadi tisu itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama, di laboratorium jangan pakai tisu toilet. Kayak gini, dilarang keras. Ya. Oke ya, jadi di laboratorium dilarang keras menggunakan tisu toilet. Kenapa? Karena tisu toilet itu dia biasanya dibuat dengan kertas daur ulang ya, sehingga harganya bisa murah, tapi sangat mudah sobek. Jadi berisiko meninggalkan residu pada alat-alat laboratorium. Ya, jadi kayak di gelas piala nanti ada ketinggalan tuh selulosanya di situ. Ya, ini bisa menjadi sumber kontaminasi. Ya, jadi sebentar. Ya, baik. Jadi ini ya, dilarang keras pakai tisu toilet di lab. Yang kedua, tisu yang biasa atau kita kenalnya tisu wajah. Tisu wajah oke. Tapi pilih yang non parfum. Biasanya ada yang, tar dulu. Contohnya, jadi tisu wajah itu ada dua jenis ya. Ada yang perfume sama ada yang non perfume. Kayak harus dibaca di keterangannya. Mana ya?
Jadi gunakan yang non perfume. Natural soft. Ya, kalau nggak salah yang kayak gini-gini ini dia non perfume ini. Ya, jadi natural soft. Jadi tisu wajah itu ada 2. Untuk alat-alat lab, alat-alat halus, bersihkan pakai tisu yang non perfume yang seperti ini. Nah, untuk yang untuk yang tadi saya ceritakan untuk membersihkan mejanya sekeliling dari alat-alat itu pakai tisu dapur ya. Ya, untuk mengeringkan, untuk pembersihan itu pakai tisu yang seperti ini. Tisu dapur ya, kitchen paper. Ya, pakai yang seperti ini. Ini gulungan tapi bukan tisu toilet ya, jadi jangan ketukar. Ini tisu kitchen paper ya. Namanya kitchen paper atau tisu dapur. Mana ya? Nah, biasanya dia ada motif kasarnya begini. Jadi seperti itu untuk pembersihannya. Nah, sebetulnya tisu yang bisa dipakai untuk alat-alat lab ini sebetulnya harusnya pakainya itu Kim White. Namanya itu Kim White. Kim White. Oke, nih Kim Tech White. Sebetulnya harusnya itu alat-alat lab dibersihin pakai ini, Kim Tech White. Karena ini steril dan dia kasar ya, kasar. Jadi bisa menyerap air banyak, bisa membersihkan. Tapi dia nggak akan gores ke kufet, ke alat-alat gelas nggak gores. Itu kayak gini. Kim White. Tapi saya sendiri di Indonesia terus terang nggak pernah pakai ini. Kalau waktu di Jepang iya pakainya ini Kim White. Ya, soalnya harganya lumayan nih. 1 kotak 30.000. 1 box 30.000. Jadi kayaknya ntar habis itu orang pikir tisu biasa lagi dipakai buat yang lain-lain. Aduh, sedih juga. Jadi harusnya alat lab pakai ini, Kim White. Jadi kalau kamu nanti lihat ada, ini apaan tisu 1 box 30.000? Itu sebetulnya tisu untuk laboratorium. Ya. Tapi kalau di lab-lab yang terstandar kayak lab-lab yang internasional atau yang infeksi segala macam, mereka pakainya ini karena untuk menjaga kontaminasi. Ya, jadi nggak pakai tisu yang biasa. Jadi itu bedanya untuk tisu. Jadi ini sepele tapi saya pikir ini penting ya karena mungkin banyak yang belum tahu. Kenapa mereknya Kim White? Nggak tahu kenapa begitu. Apa dari Korea atau gimana? Nggak tahu. Tapi memang standarnya pakai Kim White dan itu merek lainnya apa saya belum tahu. Soalnya kayaknya di mana-mana pakai itu. Oke, ya kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Mana dia? Oh, kelewat. Oke, jadi itu ya. Nah, jadi sebenarnya itu. Nah, terus kemudian housingnya ya, itu bisa dilepas tadi, yang plastiknya itu dibersihkan, bisa pakai tisu tadi, tapi jangan pakai tisu basah ya. Kalau tisu basah itu jelas nggak boleh. Soalnya dia ada alkoholnya, ada ekstrak-ekstrak yang lain. Ya, kalau mau untuk yang dindingnya itu pakai kaca, itu bisa dibersihin pakai deterjen.